Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Maulidin dan juga hadir rekan saya Sudi Al-Farabi, juga sahabat dekat saya gitu ya. Dan juga langsung saja kita akan membahas terkait apa faedahnya, apa manfaatnya ketika kita itu merantau. Dari kata merantau itu kita jauh dari keluarga kita, saudara-saudara kita, apa yang didapat gitu, Mas. Oh, Kan bahasanya itu saman kan dari Kaliwari jauh-jauh ke Malang gitu kan, ke kota. Dari kabupaten ke kota kan jarak tempuhnya agak jauh gitu ya. Iya. Jadi apa yang didapat di situ ketika kita merantau? Oke, baik. Sebenarnya ini relate ya, kayak kehidupannya teman-teman barangkali yang nonton video ini, yang jauh dari keluarga karena konteks mencari ilmu, ada yang bekerja dan lain-lain lah. Banyak orang merantau itu kan banyak. Tapi ini kita bisa sambil sharing lah ya. Sharing bagaimana sih ketika orang itu merantau dan mendapatkan hal apa aja dalam perantauan itu yang pasti. Kan orang bertanya begitu. Nah, ini ada sedikit quote yang menarik oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ulama itu ya? Ya, salah satu imam mazhab kan kalau di dalam Islam. Ya. Jadi beliau memaparkan hal apa ketika seseorang merantau itu mendapatkan sesuatu di perantauannya. Jadi isinya syairnya begini. Izin ya saya sampaikan. Sampaikan biar penonton itu juga tahu hasil dari manfaatnya, biar tidak bingung gitu ketika kita mau melangkah ke depan itu seperti apa. Iya. Jadi kayak gini isi syairnya beliau. Tahurrab anil autoni fi talabil ula wa syafir fa fil asfari khamsun fawaida tafarruju hammin wa iktisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Jadi ada dua bait ya. Bait. Jadi begini penjelasannya. Tahurrab anil auton, merantaulah kalian dari desa kalian. Fitolabil ulah, dalam rangka mencari kemuliaan. Keutamaan. Ya begitu. Kemudian wasafir fafil asfari khamsun fawaida, dan dalam proses perjalanannya Anda kalian akan menemukan 5 hal positif. Begitu kata Imam Syafi'i. Jadi yang pertama tafarruju hammin. Tafarruju hammin itu adalah perasaan bahagia. Bahagia itu bagaimana ketika teman-teman nanti itu pulang dari perantauannya. Kenapa bisa demikian? Mungkin berbeda dengan ketika teman-teman hanya bepergian dekat-dekat rumah, kemudian pulang lagi kan beda. Tapi bahagianya ini beda, karena kita lama gak pulang, rindu ke keluarga, sehingga kita akan merasakan bahagia. Kayak ada timbul perasaan yang sangat bahagia. Karena meskipun kita itu pulang tidak bawa apa-apa. Iya, karena ya itu tadi kita punya perasaan rindu, karena manusia juga menghasrati untuk kembali, entah itu kembali ke Tuhan dalam konteks hamba, atau kembali dari keadaan manusiawi kita, rindu orang tua dan lain-lain. Tafarruju hammin. Kemudian yang kedua, ada faedah yang kedua adalah waktu sabu maisatin, itu sanggup untuk hidup mandiri. Jadi orang merantau itu sanggup untuk hidup mandiri, bisa lah untuk hidup mandiri itu. Apa-apa keputusan yang dia ambil itu pasti konsekuensinya oleh dirinya sendiri juga. Tanpa melibatkan orang tua, mungkin keluarga. Di perantauan Anda makan atau tidak, ya itu terserah Anda konsekuensinya. Anda makan ya Anda kenyang, tapi kalau Anda nggak makan ya sudah, terima saja konsekuensi laparnya. Kan itu keputusan atas pribadi. Jadi sanggup untuk mandiri di dalam perantauan itu. Kemudian yang ketiga ada wa ilmun, mendapatkan pengetahuan, pengalaman. Pengalaman. Ya, yang sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu, kemudian kita tahu gitu. Nah, jadi yang ketiga mendapatkan pengalaman, ilmu. Dan yang keempat wa adabun. Wa adabun ini kayak moral atau norma, tradisi lah. Kalau di Kabupaten Malang tradisinya kebiasaan. Kebiasaan. Jadi ketika di Kabupaten Malang misal tradisinya karnaval, tapi ketika kita merantau ke Sumatera misal, tradisinya beda lagi, ke Bali beda lagi, ketika ke Aceh beda lagi. Jadi kita akan kenal tradisi.
bahwa memang tidak semua hal itu sama seperti yang kita tahu aja gitu. Jadi kita menambah wawasan tentang tradisi di tempat Di lain. tempat lain. Oh, Wa ilmun wa adapun wa suhbatu majidi. Nah, ini mungkin yang menarik ya. yang 5 itu. Ya, yang kelima. Yang kelima adalah wa suhbatu majidi, yaitu sahabat yang sejati. Kenapa kok bisa disebut sahabat yang sejati? Misal kita sama-sama merantau nih ya. Ya. Sampean dari kabupaten juga, kecamatan Gondang Legi, saya dari Kalipari. Nah, ini kan mungkin saya di Kalipari punya identitas tertentu karena orang tua saya begini, Oh iya. karena orang tua saya begini, ataupun bahkan dari sampeannya, dari Anda. Kemudian kita merantau nih, ketemu di Malang. Kemudian kita komunikasi enak, klub ini cocok orang ini, sehingga kita menemukan sahabat sejati. Karena apa? Kita tidak membawa identitas apapun, tapi kita ternyata masih bisa menemukan orang yang cocok dengan kita. Iya, kita tidak membawa identitas Gus kita, misal yang mungkin di pondok pesantren misal ya. Di pondok pesantren kan ada kiriman dari Gus pondok lain, kemudian pondok ke situ. Sudah nggak ada, di perantauan itu nggak ada istilah Gus, nggak ada, identitas itu sudah dihilangkan. Intinya semua sama rata. Iya, lah. semua sama rata. Sehingga kalau Anda menemukan sahabat dalam perantauan itu pasti sahabatnya sejati. Nggak ada embel-embel kepentingan. Nah, begitu. Atau dalam konteks lebih menarik, dalam perantauan itu subatu majidi artinya mendapatkan jodoh. Mendapatkan jodoh. Iya, jadi dalam proses perjalanan teman-teman bisa menemukan jodoh lah. Oh, kemudian senang dengan ini, cinta dengan ini, sehingga menemukan perasaan bahagia dan lain-lain, sehingga beristrilah dengan dia. Kan ini juga bisa ditarik kesimpulan yang begitu. Intinya menurut Imam Syafi'i, kesimpulan dari semuanya 5 hal positif ini pasti akan didapatkan. Pertama apa tadi, Mas? Ada tafarrujul amin, bahagia ketika pulang. Bahagia kita pulang. Yang nomor 2, waktu sabu maisatin, bisa untuk mandiri, sanggup mandiri. sanggup untuk mandiri. Untuk mandiri. Kemudian wa ilmun, mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman. Iya. Terus wa adabun, tahu tradisi. Oh iya, tradisi. Atau kalimat lainnya adalah aklimatisasi. Oh, iya. Nah, aklimatisasi. Yang terakhir adalah suhbatu majidi, sahabat yang sejati atau istri. Nah, itu bisa menjadi sahabat yang sejati. Mungkin itu ya, bisa sedikit sharing dijadikan lah. prinsip ya buat kita ketika untuk melangkah atau untuk merantau nanti, gimana ya saya kalau Ya, pergi jauh dari orang sebagai tua. referensi lah. Sebagai Oh, pasti referensi lah. teman-teman dapat ini gitu. Salah satu saja minimal kan. Satu minimal. Iya. Terus ketika kita mendapatkan kelima itu tadi, mungkin apakah kita bisa dikatakan dengan orang yang memang sudah mencapai hal-hal yang kelima itu tadi? Tolak ukur dari pencapaian kelima itu tadi gimana? Mungkin ini lagi-lagi si perantau yang bisa Si tahu perantau ya. yang bisa tahu. Misal dari saya sendiri yang merantau, yang pasti ketika saya yang tidak tahu kalau di Kota Malang ada alun-alun misal, iya. saya lewat saja kemudian tahu saja, itu menambahkan ilmu. Wawasan. Iya, wawasan. Oh, aku ternyata tahu kalau di Kota Malang ada alun-alun. Dan itu lagi-lagi tidak perlu yang sampai muluk-muluk harus tahu banyak, di perantauan ilmunya harus banyak, enggak. Tapi yang sedikit banyak ini niscaya lah, niscaya. Ketika orang merantau ya kurang lebih merasakan salah satu saja minimal dari 5 faedah atau hal 5 positif tadi itu. Nah, jadi untuk penonton, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman saya, mungkin itu ya tadi, ketika kalian itu mau berangkat, jangan ragu gitu. Pasti ada hal yang manfaat yang kita dapat. Betul sekali, betul. Ya, saya juga bermazhab Imam Syafi'i kan, juga hadir di kalangan NU gitu. Jadi kalau tidak rokokan itu kayak wong dikepui Cino gak bales kan. Oh. Iya. Bahasa Jawanya gitu. Iya. Jadi selanjut ini tadi terkait pengalaman, terus ilmu yang didapat, terus terkait kita tahu tentang budaya yang ada di luar gitu kan. Iya. Terus mungkin hal apa yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ketika merantau. Meskipun
ya kita sudah mendapatkan kelima itu tadi, tapi kita tidak bahagia untuk menjalankannya. Iya. Iya. Mungkin dari tadi pemaparan syairnya Imam Syafi'i, itu kan perantauan yang secara makna pindah tempat saja. Tapi lebih daripada itu ada makna yang lebih dalam. Tapi pindah tempat konteksnya itu tidak hanya untuk merantau kan luas kan. Iya. Bisa jadi dia itu juga bekerja, Iya. juga kuliah. Ya tadi itu ya. Iya, memang tadi secara makna, secara harfiah letter luck itu bermakna pindah tempat, kemudian kita konteksnya tadi itu mencari ilmu dan lain-lain. Cuman ada merantau yang lebih dalam maknanya. Yang tadi disampaikan, dipertanyakan hal apa yang perlu disiapkan untuk merantau. Iya. Misal merantau ini kita maknai sebagai meninggalkan pola buruk di dalam diri kita. Semisal kita hanya terbiasa dengan tradisi yang ada di rumah kita saja, sehingga kebiasaan ini kita juga tidak bawa, apa istilahnya, ini kita bawa kemana-mana, sehingga kita nggak bisa terbuka untuk hadir di perantauannya. Jadi kita perlu merantau juga dari pola-pola yang sekiranya itu kurang baik. Jadi kebiasaan kurang baik, itu juga bisa kita rantaukan. Kita merantau dari kebiasaan buruk ini, yang kemudian kita untuk hadir di perantauan nanti ya kita bisa terbuka. Intinya kan membangun habits lah. Iya, membangun habits yang sebelumnya kurang baik lah. Misalnya untuk menjadi yang lebih baik. Iya. Gitu kan. Misalnya kita kalau di rumah itu tidur mulai jam 8 malam, misalnya jam 12 malam lah. Iya. Jam 12 malam sampai jam berapa? Jam 9 pagi. Iya. Nah, kita juga hidup di kota orang, merantau itu kan harusnya membangun kebiasaan. Iya. Membangun kebiasaan untuk bangun di pagi hari sebelum Iya. subuh misalnya, dan kita membangun habit. Iya, jadi memang merantau itu tidak hanya tentang tempat saja, bisa merantau pola pikir, merantau pola sikap, melatih diri. Iya, melatih diri, ya, menempa diri dan lain-lain kan itu. Itu makna yang lebih dalam bisa diambil maknanya juga.